Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tapi bawa semua pasukannya ya, bawa semua pasukan ente, jangan ada lagi di badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat RA maupun subscriber kaum muslimin muslimat yang Anda berada, Alhamdulillah pada kali ini kita masih dapat bertemu kembali dalam vlog. Kali ini akan membahas bahaya dan resiko menjadi seorang peruqyah dan perbedaan antara peruqyah dengan dukun. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah. Baik, yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsir atas dukungannya selama ini. Selalu subscribe, like, share channel ruqyah ini, semoga bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang baru bergabung saya ucapkan silakan, selamat bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya. Sekiranya nanti ada video terbaru dari saya, Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Baik, sebelum kita bahas seperti biasa, kita akan lalu mengucapkan mukadimah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat RA, lover, subscriber, kaum muslimin muslimat yang dicintai Allah, bahaya dan risiko menjadi seorang peruqyah. Jadi di sini peruqyah itu adalah peruqyah yang syariahnya yang menurut Al-Quran dan sunnah dari Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW yang telah diajarkan turun menurun kepada sahabat dan ulama, kiai, ustaz, sampai sekarang kepada kita atau saya selaku peruqi atau peruqyah yang mohon maaf saya juga masih baru, masih amatiran, yang insya Allah konsisten beristiqomah tetap melaksanakan ruqyah syariah sesuai tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ruqyah syariah itu adalah suatu pengobatan. 14 abad yang lalu Rasulullah telah mengajarkan. Jadi ruqyah ini bukan baru-baru tenar saat ini saja. Jadi justru 14 abad yang lalu Rasulullah telah mengajarkan kita dengan menggunakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan hakul yakin meminta kepada Allah, baik itu penyakit medis ataupun non medis. Jadi intinya dari sini adalah kita hakul yakin kepada Allah, yakin bahwa apa yang kita baca insya Allah menjadi sifat atau penyembuh. Peruqyah itu menurut syariah itu adalah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, membacakan hadis-hadis atau riwayat yang telah diriwayatkan tentang ruqyah, membacakan doa-doa, doa sifat tentunya. Seperti kita sudah banyak mendengar doa-doa kesembuhan, ya kan? Nah, di situ dengan niat untuk menyembuhkan si pasien itu, aku yakin kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, berserah diri, lalu telah membacakan ayat-ayat, tinggal tunggu hasilnya. Karena apa? Ruqyah itu hanya membacakan ayat. Jadi kalau ruqyah itu bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama. Menjadi orang biasa pun bisa untuk menjadi peruqyah, karena peruqyah itu bukan tukang obat, bukan dokter, bukan tabib, bukan paranormal. Jadi hanya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis, doa-doa syifa, doa-doa tentang kesembuhan. Yang menyembuhkan sendiri adalah Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesemua proses ruqyah itu tergantung dari bismillah, atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya tekankan, saya sering mengatakan kepada pasien, saya hanya cuma seorang ruqyah membacakan ayat, sembuh atau tidaknya, atau hilang atau tidaknya jin yang di dalam tubuh itu tergantung dari Allah semua, atas izin Allah dan ridha Allah. Baik, itu salah satu ruqyah itu ternyata untuk selain untuk non medis juga untuk penyembuhan medis. Lalu yang disunahkan apa saja, seperti herbalnya, itu minyak zaitun, batu sauda, ya kan? Terus lalu daun bidara, itu yang disunahkan untuk melakukan proses pengobatan ataupun terapi ruqyah. Di sini biasanya saya menggunakan daun bidara dan garam kasar untuk proses terapi. Untuk proses ruqyahnya ya biasa doa-doa atau ayat-ayat yang suci yang saya bacakan. Dan menjadi seorang peruqyah itu pun tidak mudah, banyak resiko, banyak bahayanya. Karena apa? Sesungguhnya ruqyah itu adalah mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh pasien, yang berarti itu adalah jin-jin fasik, baik jin sihir, jin nasab, jin ain, jin korin, hodam dan sebagainya. Jadi setelah mengeluarkan kotoran itu, misalnya pun ada jin sihir di badannya, lalu dia keluar dari tubuh si pasien, jin itu mengadu kepada dukunnya yang mengirimnya, bahwa si fulan telah mengeluarkan saya. Lalu dengan dukun itu, walaupun nanti dia mau balas dendam ataupun tidak, itu tergantung dari dirinya. Dan kita bahas nanti kan efeknya ini, jika si dukun itu nanti ingin membalas dendam pada si peruqyah itu yang telah mengeluarkan jin sihirnya, maka dukun itu akan melancarkan pembalasan kepada si peruqyah itu. Kalau tidak dibentengi dengan keimanan, dibentengi dengan zikir, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi semua itu juga atas kehendak Allah, atas bismillah, atas izin Allah. Jika ruqyah itu terkena kiriman dari dukun, ya itu memang sudah qadarullah atau ketetapan Allah, nggak bisa dipungkiri lagi. Tapi insya Allah selama ruqyah itu dekat dengan Allah, melakukan ibadah, zikir pagi petang, dan melakukan hal yang kebaikan, insya Allah tidak akan tembus. Karena kita sebelum melakukan meruqyah biasanya kita melakukan doa perlindungan, ya seperti ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, doa-doa perlindungan seperti a'udzubillahi kalimatit tammati min syarri ma khalaq, ada di Quran surat Al-Mu'minun ayat 97, ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Lalu di Quran surat Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini hanya kepadamu lah hamba menyembah, hanya kepadamu lah hamba memohon pertolongan. Lalu di surat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 196, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas shalihin. Sesungguhnya waliku atau pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab, dan Allah lah yang melindungi orang-orang saleh. Jadi di sini insya Allah jika kita meminta sebelum proses ruqyah meminta perlindungan kepada Allah, baik untuk kita pribadi, untuk si pasien, agar dilancarkan proses ruqyah, dimudahkan, diberikan kemudahan oleh Allah agar proses ruqyah itu lancar. Banyak dari kawan-kawan saya di Depok saya menanyakan apa yang menjadi pelindung saya jika suatu saat melakukan ruqyah lalu dapat balasan dari dukun. Saya pasrah, saya bilang saya cuma membaca 3 ayat tadi dari surat Al-Fatihah ayat 5, Quran surat Al-Mu'minun ayat 97 98, lalu Quran surat Al-A'raf ayat 190. Jadi disinilah kuncinya ruqyah.
Ruqyah itu meminta langsung kepada Allah Sang Khalik, Sang Pencipta, tidak pakai perantara. Jadi yang dimaksud kawan saya ini, saya harus berguru lagi untuk membentengi agar kata tidak bahasanya tidak jebol. Saya pikir untuk apa? Ayat Quran yang kita baca adalah firman Allah semua, kalam Allah. Allah yang menciptakan manusia, jin, dunia seisinya, juga menurunkan Al-Quran. Kenapa kita harus meminta bantuan orang lain? Sementara Sang Khalik, Sang Pencipta kita telah memberikan kuncinya atau pedomannya, petunjuk lewat ayat suci Al-Quran. Nah, itulah yang saya selalu tepiskan. Ya, terima kasih juga untuk kepada kawan-kawan saya yang di Depok. Mungkin dengan rasa cintanya, rasa perhatian, care-nya kepada saya, takut kenapa-napa nanti, ya mereka menyarankan untuk cari guru atau yang lainnya. Alhamdulillah selama sudah hampir setahun lebih jadi peruqyah, alhamdulillah rasa syukur kepada Allah yang lebih tinggi. Alhamdulillah saya tidak kenapa-napa. Itu terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan katsir kawan-kawan saya yang di Depok karena atas supportnya. Nah, disinilah perbedaan peruqyah dengan dukun. Peruqyah meminta langsung memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dukun meminta bantuan dengan jin, setan. Jin setan itu kalau minta bantuan kepala sukunya ataupun ibaratnya rajanya nggak sanggup, minta bantuan lagi kepada lahir iblis. Nah, itulah ada tingkatannya sampai akhir lari ke dukun. Kalau kita langsung menghadap Allah, memohon, bermunajat, apa yang kita baca dengan hakul yakin, insya Allah Allah akan mengabulkan. Nah, ada yang diantaranya satu proses ruqyah itu ada yang keluar atau tidak, itu sudah saya jelaskan di vlog sebelumnya. 6 faktor mengapa saat ruqyah tidak terjadi efek atau tidak ada efek sama sekali. Nah, yang kita bahas saat ini adalah bahaya menjadi seorang peruqyah dan perbedaan peruqyah dengan dukun. Barusan saya sudah jelaskan bahayanya apa sebagai peruqyah. Bahayanya adalah selain dukun itu tidak bisa mengincar kita, maksudnya seorang peruqyah, dia akan mengincar keluarganya, baik itu istrinya, anaknya, orang tuanya, pokoknya salah satu dari keluarga itu harus ada yang kena. Maka itu saya selalu menyarankan kepada pasien, kepada keluarga saya pribadi, agar selalu membentengi diri dengan sholat lima waktu dan zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu tidak sulit kok, mudah. Yang biasa kita baca tiap habis sholat, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il masyari wa junub, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Jika pagi petang, kalau bisa itu ya 100, pagi 100, sore 100. Lalu sebelum tidur, setelah sholat isya mungkin lakukan sholat witir. Sebelum beranjak tidur biasa kita bacakan Quran, surat Al-Fatihah sekali, lalu kita hembuskan ke tangan. Quran ayatul kursi kita bacakan, lalu tiupkan ke tangan. Lalu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kita tiupkan ke tangan. Lalu Quran surat Al-Falaq kita bacakan, tiupkan ke tangan. Lalu surat, dan terakhir Quran surat An-Nas kita bacakan, lalu kita tiupkan ke tangan. Kita basuh mulai dari kepala, rambut, belakang, pokoknya sampai sekujur tubuh. Kita lindungi, kita usap dengan tujuan mencegah dari gangguan jin atau sihir dari bangsa iblis, yang insya Allah pun jika kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Karena kita menghadap Allah atau sedang tidur itu
sudah bersih dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan insya Allah jin atau setan tidak akan bisa mengganggu kita baik lewat mimpi ataupun secara langsung yang bentuknya seperti dirap-rap. Dan ada satu lagi kisah unik, banyak yang WA atau DM ke saya masalah untuk tolong dilihat dong ini suami saya kayak gimana, tolong dilihat dong teman saya, tolong dilihat dong ya orang tua saya ini ada apanya. Di sini perukia mohon maaf sekali sahabat RA, para subscriber, mohon maaf, perukia itu adalah seorang perukia proki atau hanya membacakan ayat-ayat, jadi dia tidak punya kemampuan sixth sense untuk menembus atau membuka mata batinnya untuk melihat misalnya si A atau si Fulan ada ininya atau sedang apa di sana. Mohon maaf, perukia itu bukan orang pintar atau paranormal, jadi cuma hanya membacakan ayat untuk kesembuhan si pasien. Di sini mohon maaf jangan sampai salah paham bahwa perukia bukanlah, mohon maaf, dukun, paranormal atau orang pintar. Jadi harus dibedakan. Perukia itu yang syariah itu tidak memiliki khodam, tidak memiliki jin, tidak memiliki pendamping untuk membantu dalam proses pengobatannya. Alhamdulillah summa na'udzubillah min dzalik. Karena syariah itu sesuai benar-benar tuntunan dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada pakai jampi-jampi saja. Itu sama aja sudah melanggar dari syariah. Jadi di sini mudah-mudahan sahabat RA sekali ruqyah syariah paham, para lover subscriber paham, mengerti bahwa ruqyah itu adalah hanya membacakan ayat, yang menyembuhkan itulah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ruqyah itu sendiri. Jadi kalau itu sembuh itu karena Allah, bukan karena ruqyah. Ruqyah itu hanya perantara membacakan ayat suci Al-Quran, kalam ilahi, dan yang mendapat menyembuhkan adalah Allah sendiri. Baik, sampai di sini mudah-mudahan paham dan semoga bermanfaat. Jika sekiranya bermanfaat, mohon di share, like video ini agar lebih dapat berkembang lagi. Yang sekiranya kebenaran datang dari Allah, kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Oh iya, satu lagi mohon maaf, jika ada yang ingin karena masa pandemi ini karena dilakukan PPKM, silakan yang ingin ruqyah secara online atau video call silakan tekan nomor saya di WA saya di bawah ini. Alhamdulillah kemarin sudah ada beberapa yang sudah melakukan ruqyah secara video call atau online. Karena masa pandemi dan PPKM, kita harus tetap mengikuti peraturan, baik peraturan Allah ataupun pemerintah. Baik sahabat RA, para lover, subscriber, kaum muslim muslimat yang dicintai Allah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsir. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.